Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Jadi, hari ini kita akan mengeksplorasi keanekaragaman hayati yang ada di Dailyland Cimory. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Siva Maulidina dengan NIM akhir 059. Saya Sabrina Firasmiati dengan NIM akhir 052. Saya Naila Turafaha dengan NIM akhir 063. Saya Najwa Lisya Setiawan dengan NIM akhir 050. Saya Lia Marsha Andini dengan NIM akhir 046. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi keanekaragaman hayati pada hewan di mini zoo. Tapi sebelumnya kalian perlu mengetahui nih, kalau di sini tuh ada peraturan-peraturan yang perlu kalian patuhi. Jadi yang pertama, kalian itu jangan sembarangan kasih makan hewan ya tanpa seizin petugas. Terus kalian itu harus tetap berjalan di jalur yang memang sudah disediakan. Terus jangan buang sampah sembarangan dan jangan sembarangan masukin tangan kalian ke kandang karena itu berbahaya sekali ya. Yuk. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut nih eksplorasi hewan-hewan, kita harus ingat-ingat lagi nih, kemarin kita kan di kelas sudah belajar ya tentang keanekaragaman hayati. Nah, siapa yang masih ingat nih keanekaragaman hayati itu ada apa aja? Ada tingkat G, Iya. tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Iya, benar sekali. Nah, yang untuk keanekaragaman gen itu contohnya, nanti kalau kita misalnya lihat nih di sini ada kelinci dan warna bulunya itu beda-beda. Nah, itu adalah contoh dari keanekaragaman. Iya. Nah, kemudian keanekaragaman tingkat spesies itu contohnya nanti kita bisa lihat kucing-kucingan nih. Misalnya ada family Felidae. Nah, itu contohnya tuh bisa kayak cheetah, terus ada kita bisa lihat kucing, harimau, singa. Itu contoh dari keanekaragaman. Tingkat spesies. Iya, dan nanti yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana nanti tiap hewan-hewan itu lingkungannya itu disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya gitu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelas reptil. Nah, ini merupakan salah satu hewan reptil yang disebut dengan kura-kura. Nah, kura-kura ini memiliki ciri-ciri terdapat karapaks pada bagian atasnya dan juga terdapat plastron pada bagian bawahnya. Nah, tempurung pada kura-kura ini tidak bisa dilepas ya. Tidak seperti pada moluska. Nah, faktanya kura-kura ini tuh memiliki umur yang panjang, bisa lebih dari 100 tahun. Selanjutnya, kalian bisa lihat ini terdapat iguana, di mana iguana ini memiliki ciri kulit yang bersisik. Itu merupakan ciri-ciri dari kelas reptil. Nah, bener ya. Nah, coba kalian lihat di bawahnya itu, di bawah leher itu terdapat gelambir dan juga yang bertusuk itu ada pial ya disebutnya. Nah, itu cara iguana itu berkomunikasi, mencari pasangan dan juga melawan predator. Nah, iguana ini itu hidupnya itu sesuai suhu lingkungannya ya, makanya dia sering bersembunyi menyesuaikan lingkungannya. Selain kura-kura dan juga iguana, terdapat buaya, Ular. Nah, buaya ini memiliki nama ilmiah Crocodylus porosus, di mana ini disebut juga buaya muara atau buaya berata. Ini merupakan jenis buaya terbesar di dunia. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke kelas AVES atau unggas. Nah, di kelas AVES ini kalian pasti udah sangat familiar ya sama burung yang ada di sini. Ya, jadi ini adalah merak. Merak itu memiliki ekor yang bisa mekar pada merak jantan karena itu untuk menarik perhatian merak betina. Nah, proses itu dinamakan display. Nah, merak ini dia bisa terbang, tapi terbangnya itu hanya dalam jarak yang pendek. Kayak contohnya ketika dia ingin naik ke atas pohon untuk tidur. Ini selanjutnya kan ada unggas yang ini telurnya bisa kita lihat di sini ya, ada. Ini tuh setara dengan 24 butir telur ayam. Sekarang kita masuk ke area kelinci. Nah, coba kalian perhatikan apa dari ciri-ciri dari kelinci ini. Yang
Betul ya, jadi kelinci ini memiliki telinga yang panjang itu untuk memudahkan mereka untuk mendengarkan predator dari jauh. Dan juga mereka memiliki gigi yang panjang karena memudahkan mereka untuk makan rumput dan juga makan wortel ya. Nah, kalian perhatikan juga di bagian belakangnya itu kakinya itu lebih panjang karena itu memudahkan mereka untuk melompat. Keragamannya ya, di sini ada beberapa warna dari kelinci, ada warna putih, coklat, hitam, dan juga abu-abu. Ini keanekaragaman gen lah Ibu berarti. Iya, di sini keanekaragaman gen. Oh, itu anehnya. Nah, selain kelinci tadi, di sini juga ada kuda. Dari kuda ini kalian bisa melihat ciri-ciri apa nih? Punya rambut panjang. Nah ya, jadi rambut panjang pada kuda itu biasa disebut dengan surai. Selain surai, kuda juga memiliki ekor yang menyerupai rambut yang panjang. Nah, kuda juga memiliki kebiasaan yang unik, yaitu dia itu bisa tertidur dalam keadaan yang berdiri. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Gimana nih tadi perjalanannya? Capek? Capek. Tetap semangat kan? Tapi Semangat. Oke, karena kalian masih semangat, Ibu mau menambahkan satu kegiatan seru nih buat menutup perjalanan kita hari ini, yaitu games. Jadi gamesnya itu benar salah, kuis benar salah. Tapi kalian nanti nggak cuma sekedar jawab benar atau salah gitu ya. Jadi nanti kalian jawab dengan cara yang unik nih, kesepakatan. Kalian mau kalau misal jawabannya benar itu pakai apa? Pakai plastron Ibu. Oke, plastron. Kalau benar berarti jawab plastron ya. Ini ya, bareng-bareng gitu ya jawabnya. Kalau salah? Karapak. Oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita mulai aja ya gamesnya mungkin. Ibu. Baik Ibu. Jadi, kuis yang pertama. Kura-kura, penyu, labi-labi itu merupakan ordo Testudines, plastron atau karapak? Plastron. Ayo, Plastron. ayo. Plastron nih, beneran. Plastron. Oke, plastron ya. Jawabannya ya, benar, plastron. Jadi, kura-kura, penyu, labi-labi yang kemarin kalian lihat, yang tadi kalian lihat itu tuh merupakan ordo Testudines ya. Jadi dia tuh termasuk reptil yang memiliki apa? Tempurung. Ya, benar sekali. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Kambing dan domba berada dalam famili Camelidae, plastron atau Carapax? 1, 2, 3. Carapax. Yakin Carapax? Yakin. Ya, benar sekali jawabannya itu Carapax. Kalian salah. Jadi kambing dan domba itu merupakan famili Bovidae. Jadi bukan Camelidae ya. Jadi Camelidae itu tuh familinya unta dan alpaka. Oke, next ke pertanyaan ketiga. Viviridae merupakan keluarga kera, plastron atau Carapax? 1, 2, 3. Plastron. Plastron. Oke.
Tadi yang jawab plastron siapa? Yang jawab Carapax? Selamat. Nah, benar sendiri. Jadi apa sih namanya, Viverridae itu tuh merupakan keluarga musang dan luwak ya, bukan kera. Itu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ayam dan merak bukan merupakan aves, plastron atau Carapax. 1, 2, 3. Carapax. Ya, benar sekali. Yeay. Ayam, merak dan burung-burung lainnya itu merupakan aves ya. Yang tadi kalian sudah amati, mereka itu termasuk aves atau unggas. Oke. Next. Burung hantu itu bisa memutar kepalanya sampai 180 derajat, plastron atau Carapax? Plastron. Plastron. Oke, kunci ya jawabannya. Jawabannya plastron. Next, ini pertanyaan terakhir. Plastron dan Carapax dapat dipisahkan dari tubuh kura-kura. Gimana, plastron atau Carapax? Carapax. Oke, jadi jawabannya ya benar, Carapax. Berarti tidak bisa dipisahkan ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi plastron dan Carapax alias cangkang atau tempurung itu tadi yang dimiliki kura-kura itu nggak bisa dipisahkan dari tubuh kura-kura itu sendiri. Jadi dia tuh nyatu sama rangkanya, nggak bisa dipisahkan. Tidak seperti moluska ya, Ibu? Iya, kalau moluska itu kan yang pernah kalian amati nih tempo hari. Kayak contohnya siput, keong, itu kan bisa dipisahkan kan tubuhnya sama cangkangnya. Kerang juga. Oke. Sekian game yang kita laksanakan hari ini. Semoga bisa menjadi penguat gitulah ya, penguat pembelajaran di luar lapangan, di luar kelas ini. Oke? Yeay. Sekian mungkin dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Sekian video eksplorasi keanekaragaman hayati di Dairyland Cimory. Kami mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.